Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi ke EJL Channel. Pada pagi hari yang berbahagia kali ini, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik video kami. Dan pada kali ini saya akan mereview mengenai pupuk organik cair ini ya, mengenai lebih tepatnya kegunaannya. Jadi pupuk organik cair ini ya, ini kita buat dari bahan-bahan organik, dimana bahan organik ini banyak mengandung berbagai macam unsur hara ya, dari unsur hara N, unsur hara P, unsur hara K ya, maupun unsur-unsur hara mikro yang lainnya ya. Lalu pupuk organik cair ini kan kawan, ini kita berikan setiap kali kita pemupukan di lahan kami kan kawan. Dalam proses pembuatannya pupuk organik cair ini, bahan-bahan organik yang kita masukkan itu nantinya didekomposisi dan diekstrak ya, dengan cara difermentasi, nantinya akan mengeluarkan unsur-unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Dan di sisi lain mikroorganismenya juga membantu dalam proses pencarian makanan atau penyediaan unsur hara di tanah. Dan pupuk organik cair ini juga dampaknya terhadap tanah itu cukup bagus, karena pupuk ini bisa menjaga kondisi lingkungan tanpa merusak lahan tersebut. Dan di sisi lain pupuk organik cair ini juga bisa menyediakan unsur hara bagi tanaman kan kawan. Dan sebenarnya paling pokok ya dalam pupuk organik cair ini adalah bahan yang digunakan ya, bahan yang digunakan. Jadi pada dasarnya pupuk organik cair ini ada tiga atau empat bahan ya, tiga bahan dasar yang harus ada di pupuk organik cair menurut kami ya. Satu yaitu adalah mikroorganisme, yang kedua adalah dedak dan gula, dan yang ketiga adalah bahan organik yang akan dijadikan pupuk. Bahan organik yang dijadikan pupuk itu mulai dari daun bisa, batang juga bisa, buah bisa, kulit buah bisa. Itu merupakan bahan organik yang bisa dijadikan pupuk. Nah, dalam pembuatan pupuk ini ya, dan tambahan air ya kan, tambahan air. Nah, dalam pembuatan pupuk ini kita menggunakan bahan baku yaitu adalah yang untuk mikroorganismenya kita menggunakan mikroorganisme lokal. Lalu juga kita menggunakan airnya itu air cucian beras yang dicampur dengan molase dan ditambahkan dedak. Lalu yang ketiga adalah bahan organik. Bahan organiknya itu kami mengambil rerumputan ya, hijau-hijau kayak gini. Lalu ada kotoran hewan juga kita masukkan, dan buah-buahan ya, buah-buahan yang tidak, istilahnya tidak terpakai. Nah, semacam itu, tidak terpakai alias sudah agak membusuk itu kan biasanya dibuang. Daripada kita buang, kita manfaatkan buah-buahannya beserta kulit-kulitnya semacam itu. Lalu dari bahan tersebut kita lakukan proses namanya fermentasi ya. Fermentasi nantinya menghasilkan pupuk organik cair ini yang memiliki fungsi yang cukup bagus sekali ya. Selain memberikan unsur hara, juga memperbaiki tanah, dan kondisinya ini cocok banget buat kawan-kawan yang istilahnya modalnya sangat mepet lah ya kan kawan. Semacam itu cocok banget karena biaya dalam pembuatan atau produksinya ini cukup murah kan kawan, dan penggunaannya pun tidak boros banget, tergantung lahan kawan-kawan semacam itu. Dan ini kami gunakan cara semi organik ya,
semi organik itu juga cukup bagus, di organik pun juga cukup bagus ya, tanamannya bagus. Dan ini kan kawan, ini bisa menjadi sebuah solusi bagi kawan-kawan ya. POC ini adalah solusi bagi kawan-kawan di mana harga pupuk saat ini yang cukup mahal ya. Dengan harga pupuk yang cukup mahal, maka dari itu dalam budidaya harus kawan-kawan campurkan dengan POC secara terus-menerus. Setiap pemupukan dicampur, setiap pemberian pupuk juga dicampur dengan POC ini, karena POC ini nantinya juga merawat lahan ya. Selain pupuk dasar berupa pupuk kandang, ini juga nanti merawat lahan kawan-kawan. Jadi ketika nantinya ada serangan harga yang cukup mengagetkan, nah kawan-kawan kan bisa mengantisipasinya dengan cara mengurangi dosis penggunaan pupuk kimianya, penggunaan pupuk POC-nya ditambah. Nah, dan itu performa dari lahan kawan-kawan itu tidak menurun ya kan kawan. Bahkan lama kelamaan nanti semakin lama semakin penggunaan pupuk POC-nya lebih menurun ya, pupuk kimianya lebih menurun, nanti POC-nya lebih ditambahkan, nanti performanya saya yakin itu pasti bagus jika penggunaannya dilakukan secara terus-menerus sejak awal penggunaan pupuk ya kan kawan. Sejak awal penggunaan pupuk suplai pasti diberikan ini. Kalau setiap penggunaan pupuk suplai diberikan ini, saya yakin pasti nanti lahan performa dari kawan-kawan itu juga cukup bagus. Dan ini jangkanya tidak hanya jangka pendek, jangka panjang kan kawan, karena ini terdapat mikroorganisme yang bisa bertahan hidup dan berkembang biak secara terus-menerus ya, untuk memberikan performa kepada tanaman dalam menyediakan unsur hara kawan, bagi tanaman yang siap dikonsumsi semacam itu. Dan ini kita akan mencampurkan POC-nya ya untuk penggunaannya kawan-kawan ya. Kalau untuk dosis penggunaannya dalam POC ini sebenarnya cukup sederhana ya. Penggunaannya kalau kami tidak, sebenarnya sih untuk POC takaran pastinya itu tidak ada ya, tergantung kawan ya. Tapi kalau kami perbandingannya ya, setiap penggunaan pupuk kimia 1 sendok itu perbandingannya paling tidak kalau kami 1 gelas kayak gini kan kawan, semacam ini ya, 1 gelas kayak gini itu setiap penggunaan pupuk kimia 1 sendok. Nah tujuannya apa kok 1 sendok 1 gelas? Tujuannya agar POC ini ya itu juga tidak kalah dengan penggunaan pupuk kimia. Karena biasanya gini kan kawan, kalau yang saya takutkan nanti jika kan menggunakan pupuk kimia POC-nya sedikit, nah itu yang saya takutkan nanti POC-nya kurang bekerja secara maksimal lah, semacam itu kan kawan. Nah itu yang saya takutkan. Maka dari itu kalau kami, prinsip kami ya 1 sendok kami tambahkan 1 gelas, dan itu dosis airnya ya paling tidak 10 liter kan kawan, paling tidak 10 liter. Nah kayak gitu kan kawan. Tapi kalau misalkan kawan tidak punya POC yang cukup banyak ya kan kawan, atau istilahnya kondisinya masih sedikit, nah itu kan kawan diberikan setiap 10 liter kayak gini, 10 hingga 15 liter kayak gini dengan penggunaan 1 gelas kayak gini, itu sudah bagus kan kawan, sudah bagus ya. Yang penting kan dalam pemberian pupuk diberikan POC semacam itu. Tapi kalau kami prinsip kami setiap pemberian pupuk kimia 1 sendok, semisal memberikan pupuk kimia 1 sendok, maka POC-nya paling enggak 1 gelas kayak gini. Nantinya kalau kedepannya harga itu naik, otomatis pupuk kimianya diturunkan kan, pemberian pupuk kimia diturunkan ya. Semisal biasanya 3 sendok kita berikan 2 sendok, nah POC-nya kita tingkatkan jadi 4 sendok semacam itu kan kawan, 4 gelas, mohon maaf, jadi 4 gelas. Sehingga sehingga penurunan performa produksi tanaman itu tidak ada kan kawan, semacam itu, atau bahkan ya minim lah semacam itu.
Oke, itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam mereview POC ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta share jika video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.